Bab 3487. Bob Jiang yang kaget. Ada kemungkinan seperti itu, tetapi siapa suruh dia bisa mendapatkan hal yang kuat seperti itu? Kita tidak memilikinya. Ini cara yang mudah untuk bertarung, dan jika aku memilikinya, aku bisa saja berhasil di atas panggung pertandingan. Para kultivator mengobrol, beberapa dengan nada kegembiraan, beberapa dengan nada iri. Harus dikatakan bahwa 5 pupet Eric Kin jelas merupakan sorotan dari pertarungan berdarah dalam 6 bulan terakhir. Bob Jiang berjalan perlahan dengan orang banyak tanpa berbicara. Tapi ada sedikit rasa kesal di hati. Pupet zaman kuno di daratan Jiushu semuanya legendaris, mana mungkin mudah ditemukan, memangnya itu adalah rumput ajaib. Menyaksikan malam pertarungan itu, keseruan di hatinya belum juga berlalu. Bob Jiang tidak kembali berlatih, tetapi tanpa sadar mengembara ke Fangxi. Berlawanan dengan pertarungan berdarah, Fangxi ditutup setiap malam, yang tampaknya merupakan pengaturan yang disengaja oleh kota bayangan, sehingga para kultivator memiliki sesuatu untuk dilakukan di kota bayangan saat siang dan malam. Tanpa berpikir untuk membeli apapun, Bob Jiang dengan santai berkeliaran di sekitar Fangxi. Dia telah berada di kota bayangan selama beberapa tahun dan barang palsu biasa tidak dapat menipu dirinya. Teman seiman sekalian, datang dan lihat, pupet terbaik, harta karun berharga dari Paviliun Tiangong. Sambil berjalan, serangkaian teriakan memasuki telinga Bob Jiang. Pupet. Bob Jiang tercengang. Di Fangxi, kadang-kadang ada kultivator yang menjual pupet dan semua beralasan dibuat oleh Paviliun Tiangong, tetapi dalam pandangan Bob Jiang, itu semua adalah sampah yang dibuat oleh orang-orang ini. Awalnya dia tidak ingin menontonnya, tetapi gambaran Eric Kin memanggil pupet kemarin tiba-tiba terlintas di benaknya. Bob Jiang berjalan karena suatu alasan. Teman seiman, lihatlah pupet Paviliun Tiangong di 8 meridian yang baru saja aku peroleh dari wilayah rahasia. Mereka benar-benar hebat. Melihat seseorang datang, si kumis segera memperkenalkan diri sambil tersenyum. Berapa harganya? Bob Jiang mengamati barang itu sebelum dan sesudahnya dan berkata dengan santai. Itu tidak mahal, itu hanya 150.000 koin roh. Si kumis berkata sambil tersenyum. Bob Jiang mendengus saja. Ini dari Paviliun Tiangong. Ini kamu buat sendiri kan? Dia bersenandung dalam hati. Dia melihat pupet semacam ini beberapa kali dalam setahun dan harganya hampir sama dan gambaran pupet itu harus sama. Untuk hal semacam ini, dia telah melihat orang lain pernah menggunakannya, itu hanya seperti keterbelakangan mental. Kecepatannya lambat dan kekuatannya lemah, kecuali Reiki yang ada di fase penilaian. Ketika bertarung, mereka juga tidak bisa menang dari fase transendensi. Jika benar-benar memikirkannya, dia benar-benar naif. Bagaimana bisa pupet seperti Eric Kin muncul di tempat seperti itu? Setelah melihat ke belakang, Bob Jiang siap untuk pergi. Tapi setelah melihat sekilas, langkah Bob Jiang langsung berhenti. Matanya hanya tertuju pada pupet di depan Eric Kin di sebelahnya, dan ketika dia meliriknya, Bob Jiang tidak bisa menarik matanya keluar. Pupet ini sekilas dipahat dari cetakan yang sama dengan pupet yang ada di pertarungan berdarah tadi malam. Tidak ada perbedaan dalam ukuran, bentuk atau harta pada tubuh. Ini terlalu mirip. Tidak mungkin. Bob Jiang tiba-tiba sedikit bersemangat. Teman seiman, berapa harga pupet ini? Bob Jiang mengambil beberapa langkah ke depan, melihat ke atas dan ke bawah pupet dan bertanya. 1 juta batu roh, kata Eric Kin. 1 juta. Bob Jiang hampir menggigit lidahnya.
Meskipun dia merasa bahwa hal ini tidak biasa dan dia belum pernah melihatnya, dia tidak pernah berpikir itu akan begitu mahal. Teman seiman, apakah kamu bercanda? Bob Jiang mengerutkan kening. Apakah itu lelucon? Teman seiman harusnya tahu lebih baik dari aku. Eric Kin tersenyum kali ini. Dari tatapan Bob Jiang, Eric Kin bisa melihat bahwa orang yang ditunggunya telah tiba dan orang ini mengenali puppet ini. Bolehkah aku melihat lebih dekat puppet ini? Bob Jiang berkata dengan cemberut. Oke, silakan saja, kata Eric Kin. Melihat ini, Bob Jiang tidak sungkan lagi. Dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk menyentuh puppet. Suara ini menyampaikan kecepatan Reiki. Tapi setelah sedikit mencobanya, mata Bob Jiang berbinar. Setelah menghabiskan bertahun-tahun di kota bayangan, Bob Jiang dapat merasakan kualitas luar biasa dari puppet ini begitu dia memulai. Apalagi dia baru menyentuh puppet, perbandingannya lebih jelas sekarang. Pandangan matanya melirik Eric Kin dan Tracer Taoist dan menemukan bahwa mereka berdua cukup santai. Bob Jiang ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan tangannya dan mencubit bagian puppet. Sialan, dengan basis kultivasiku di tahap awal fase penilaian tahap awal, aku tidak bisa menghancurkannya. Segera, Bob Jiang menatap heran. Meskipun dia tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, tetapi ketika dia tiba-tiba menyerang, dia langsung merasakan kekerasan tubuh puppet ini. Teman seiman, sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Jika kamu ingin menguji kekuatan, kamu bisa langsung membombardir puppet itu dengan seluruh kekuatanmu, kata Eric Kin. Ini benar-benar boleh. Tapi aku kultivator fase penilaian. Bagaimana jika aku merusaknya? Bob Jiang agak malu ketika dilihat oleh Eric Kin, tetapi dia sedikit terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan Eric Kin. Kalau rusak tidak usah ganti, tenang saja. Menurut pengujianku, benda ini bisa menahan serangan penuh dari satu penurunan fase penilaian tanpa kerusakan, kata Eric Kin. Lupakan saja, biarkan puppet itu memukulku saja. Bob Jiang ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi memutuskan untuk mengubah cara. Eric Kin mengatakannya dengan baik, jika dia benar-benar merusak puppet dengan satu pukulan, dia akan mendapat masalah. Tapi biarkan Eric Kin mengendalikan puppet untuk menyerang, itu tidak ada hubungannya dengan dirinya sendiri. Boleh juga. Tunggu. Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Bob Jiang meminta Eric Kin untuk menunggu sebentar dan dengan cepat berlari ke sisi si kumis. Biarkan puppetmu menyerangku, beranikah kamu? Jika puppetmu pandai bertarung, aku akan segera membelinya. Bob Jiang berkata serius pada si kumis itu. Tidak apa-apa, tapi lebih baik teman seiman jangan melawan balik. Si kumis tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Bob Jiang ingin dipukuli, tetapi kemudian dia mengangguk. Tidak masalah, cepat. Melihat Bob Jiang yang sedang terburu-buru, si kumis itu pun mengatur agar bawahannya menggunakan puppet, menjalankan reiki batu roh dan meninju dada Bob Jiang. Pukulannya tidak kecil dan udara bergemuruh, menarik pandangan banyak orang di dekatnya. Meskipun pertempuran dilarang di Fangxi, beberapa harta perlu dicoba untuk menentukan kekuatan mereka, jadi selama kedua belah pihak setuju dan tidak memengaruhi orang lain, kota bayangan juga setuju dalam hal ini. Reiki yang terpencar diserap oleh formasi yang dibuka oleh si kumis, kecuali untuk sedikit kebisingan, itu tidak berpengaruh apapun. Bagaimana teman seiman, puppetku lumayan kan? Setelah menunjukkannya sebentar, si kumis juga sedikit rileks. Awalnya, dia khawatir akan ada masalah dengan puppetnya,
Tetapi pukulan dengan seluruh kekuatannya tidak rusak dan dia membuat suara yang begitu besar. Bob Jiang juga harusnya puas. Akibatnya, apa yang tidak diharapkan si kumis, Bob Jiang hanya menepuk dadanya, menggumamkan sesuatu dan berlari ke arah Eric Kin tanpa menoleh ke belakang. Apa yang baru saja dikatakan bocah ini? Si kumis itu tidak mendengar dengan jelas. Senior, dia hanya memarahinya sebagai sampah. Di sampingnya, seorang bawahan bergumam. Apa? Pupetku begitu kuat, dia masih bilang sampah. Bersambung.